Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika peminatan ya. Kita masuk di bentuk persamaan eksponen yang terakhir, yaitu bentuk yang keenam. Ya, ini formatnya sudah saya tulis berwarna hijau, mengikuti format PK. Ini format PK di intermezzo yang kemarin saya sampaikan. Ya, sebelumnya juga ini pernah saya singgung. Namun karena konsep PK-nya belum begitu kalian kuasai, jadi mengalami kesulitan untuk menyelesaikan persamaan eksponen di bentuk yang keenam ini. Ya, untuk lebih paham saya mungkin langsung kepada contoh soal. Ya, lagi-lagi selalu tentukan HP atau mencari nilai X yang memenuhi. Contoh soal yang pertama ini ada di buku paket halaman 31 kalau tidak salah. Ya. Di situ ada 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 sama dengan 82 sama dengan 8 ya. Ini ya, kita coba jawab. Oke. Di nomor 1 ini ya, formatnya belum mengikuti ini. Siapa? Masih tidak sama dengan 0 ya, alias C nya masih ada di sebelah kanan. Berarti harus kita pindah kepada ruas kiri si 8 nya ya. Paham ya? Ikuti dulu format yang pertama ini. Berarti menjadi 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 dikurang 8 ya, karena dia pindah ruas bertandanya berubah sama dengan 0. Oke, paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya harus kalian ketahui konsep yang digunakan untuk persamaan eksponen bentuk keenam ini adalah konsep bilangan berpangkat. Jangan dilupain. Ya, pertama, kalau ada bilangan berpangkat dikali, bilangan pokoknya sudah sama. Misal saya punya A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Nah, kalau dikali seperti ini berarti pangkatnya dijumlah ya. Jadi A pangkat 2 tambah 3. Ya, paham ya? Paham, mudah-mudahan paham nih. Selanjutnya ini kalau perkalian bilangan berpangkat. Kalau perpangkatan, bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Misal saya punya A pangkat pangkat M dipangkatin lagi N. Nah, ini sama aja gimana? Kalau pangkat dipangkatin lagi ya pangkatnya tinggal dikali kan gitu. M kali N berarti MN gitu ya. Atau saya punya A pangkat P di pangkat 6 di pangkat 3 deh. Nah, ini sama aja A pangkat P kali 3 alias 3P ya. Kenapa kok 3 duluan ya? 3 ini kan jadi koefisiennya si P gitu ya. Bukan jangan P kali 3 atau P3. Partai dong kalau P3. Ya, selalu koefisiennya diletakkan di awal. Nah, kenapa saya ulas kembali konsep ini? Ini kita gunakan untuk merubah persamaan yang ada pada soal ini. Ya, karena nanti akan kita rubah seperti ini. Nah, di sini ada yang pertama, ada abaikan dulu ABC yang besarnya ya. Yang dalam kurung lihat. Di dalam kurung yang pertama ada pangkat 2. Berarti kalau kita keluarkan misalnya pangkat 2-nya kita keluarkan nih. Ini kan 2 pangkat X, 2 pangkat 2X. Pangkat 2. Berarti bersisa siapa nih? 2-nya udah keluar. Berarti bersisa 2 dan pangkat X. Ya, paham ya? Ini asalnya dari sini. Tuh ya. Kalau ini kan A pangkat 3P berasal dari A pangkat P dikali 3. Berarti kalau ada 2 pangkat 2X yang ini ya, asalnya adalah, diperhatikan, ikutin aja ya. A nya 2, P berarti kalau di sini P berarti X. Nah, pangkat koefisiennya 2 menjadi ini. Paham ya? Lanjut ditambah ada 2x pangkat 1, 2 pangkat x ditambah 1. Nah, kalau yang ini mengikuti yang ini. Tuh, kalau 2 tambah 3, A pangkat 2 tambah 3 asalnya berarti A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Berarti kalau ini saya tulis 2 pangkat x plus 1, asalnya siapa? Yo, ini lihat di sini. Berarti kan ini 2 dikali 2. Ini 2 dan 3 berarti 2 tambah 3. Kalau ini X tambah 1 berarti X dan 1. 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat X kita ganti 2 pangkat 1 ya, yang ini ya. Paham ya? Dikurang, mudah-mudahan paham. Ini udah berapa kali saya sampaikan. Sudah selesai. Di sini perlu kalian cermati. Ada 2 item yang sama bentuknya
Mana sih? Ini yang mau saya hapus nih. Di sama nih, sama-sama 2 pangkat X. Saya kurung. Nah, yang dalam kurung ini kita ganti pakai permisalan. Ya, saya misalkan 2 pangkat X itu adalah misalkan P ya. Berarti yang dalam kurung ini kita ganti jadi P. Nah, untuk konsep ini saya hapus ya. Nah, 2 pangkat X kita ganti jadi P. Ya, kita lanjutkan. Berarti menjadi 2 pangkat X diganti jadi P, P pangkat 2. P pangkat 2 ditambah. Nah, ini ada 2 pangkat 1. 2 pangkat 1-nya pindah ke depan jadi 2. 2 pangkat 1 2 kan? 2 pangkat X kita ganti jadi P. Jadi 2P dikurang 8 sama dengan 0. Inilah PK ya. PK kan? Udah, habis ini mencari akar-akarnya sesuai intermezzo yang kemarin saya sampaikan. Berarti di sini P, di sini P ya. Tanda belakangnya min, berarti tanda faktornya berbeda. Boleh plus min, boleh min plus. Ya, dilihat lagi intermezzonya. Saya nggak ulang lagi konsepnya. Ya, sekarang cari bilangannya siapa nih? Kalau dikali hasilnya 8, kalau dijumlah atau dikurang 2. Siapa? 4 dan 2 ya, 4 dan 2 ya. Sekarang yang dapat jatah plus, yang dapat jatah min siapa? Apakah 4, apakah 2? Karena lihat tanda depannya plus. Yang plus ini tanda di depan ini untuk tanda yang bilangan besar. Ini 4, ini 2. Sudah selesai ya. Lihat lagi intermezzonya ya. Berarti ini menjadi pembuat 0 ya. P plus 4 sama dengan 0, P min 2 sama dengan 0. Berarti P yang pertama kita dapat min 4, P sama dengan 2. Itu ya. Paham ya? Sampai sini belum selesai karena kita disuruh mencari tentukan HP alias mencari nilai X. Kita kembalikan lagi, P itu tadi apa? P itu adalah ini ya, 2 pangkat X ya. Kita ganti, berarti 2 pangkat X sama dengan min 4. Dan yang ini berarti 2 pangkat X sama dengan 2. Paham? Ya, saya kesini dulu deh. 2 pangkat berapa hasilnya sama dengan 2? Ya, pangkat 1 ya. Pangkat 1 kan? Ya, berarti dapat X-nya sama dengan 1 yang ini. Ya. Paham ya? Memenuhi nih. Nah, sekarang yang ini 2 pangkat X sama dengan min 4. 2 di pangkat berapa yang hasilnya min 4? Menurut kalian, yo. Ada nggak? Tidak ada. Ya, ini tidak memenuhi. Tidak ada hasilnya ya. Maka kita bisa tulis HP-nya. HP-nya adalah 1 daripada persamaan yang pertama. Bisa paham? Kalau tidak paham, saya tambahkan lagi soal satu lagi supaya lebih paham ya. Ke contoh soal nomor 2. Ya, kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, mantap nih ya. Lagi-lagi nanti masih pakai konsep persamaan kuadrat. Ya, kita rubah dulu. Kita coba jawab ya. Oke, bentuk yang pertama ada 3 pangkat 2X plus 1, 3 pangkat 2X plus 1. Seperti tadi, ini bisa kita rubah ya. Ini bisa kita rubah kayak tadi. Asalnya kayak 3, tadi ada 2 pangkat X plus 1. Ini sama dengan tadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Kan gitu ya. Ini bisa kita ikuti seperti tadi. Menjadi 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1. Ya, dikurang 82 dikali 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Begitu doang kok, gampang ya. Gampang. Nah, ini sekarang kita rubah lagi 3 pangkat 2X seperti tadi. 2 pangkat 2X menjadi 2 pangkat X pangkat 2. Kan gitu tadi di nomor 1 ya. Di nomor 1 ya. Gitu ya. Ini kita rubah ikuti juga yang seperti nomor 1 tadi. Menjadi 3 pangkat X pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Ya, saya tulis lagi 3 pangkat X. Karena ini 3 pangkat X dikurung, yang ini juga saya kurung. Nah, ditambah 27 sama dengan 0. Ya sudah, seperti tadi. Gampang nih. Ya,
Ini 3 pangkat 1 kita pindah ke depan ya, karena menjadi koefisien ya. 3 dikali 3 pangkat X pangkat 2 dikurang, yang ini gak usah ke depan karena kita ganti nanti ya, tetap ya. 3 pangkat X tambah 27 sama dengan 0 gitu ya. Bisa ya, mudah-mudahan bisa. Seperti tadi sekarang perwakilan ya. Sekarang kita mau rubah dalam kurung ini. Dalam kurung itu adalah 3 pangkat X, kita ganti misal jadi M gitu ya. 3 pangkat X kita ganti jadi M, maaf ya, M ya, M ya. Kita ganti nih, kita ganti jadi M. Bisa pelan-pelan apa? Shh. Ya, 3 pangkat X kita ganti jadi M, berarti menjadi 3 pangkat X kita ganti jadi M ya, berarti 3M kuadrat dikurang 82. 3 pangkat X adalah M, M ditambah 27 sama dengan 0. Nah ini kan PK ya, PK yang X nya lebih dari A nya lebih dari 1 ya, A nya lebih dari 1. Menyelesaikan PK yang seperti ini bagaimana? Seperti kemarin, menentukan akarnya caranya ada AX plus minus P dikali AX plus minus Q sama dengan 0 per A ya. Ini formatnya kemarin di intermezzo ya. Bisa dong kita tentuin ya, kita tulis berarti AX ya, AX A nya siapa? A nya 3, X nya M ya. 3M per A nya 3 sama dengan 0 ya, gitu ya. Nah, sekarang kita mau mengisi di sini nih. Pertama tandanya apa? Lihat tanda belakangnya plus nih. Oh plus, kalau plus berarti tanda di faktor ini kembar. Kembarnya apa? Lihat tanda depannya. Oh min, min berarti kembarnya min ya. Udah gitu ya. Sekarang untuk mencari bilangan ini bagaimana caranya? Kemarin kan pakai kotak ajaib saya gitu ya. Kotak ajaib ada 3. Yang pertama ini harus A kali C. Kotak yang pertama A kali C. A kali C, mana sih A kali C? Nih A kali C ya. A kali C berarti 3 dikali 27 berapa sih? 3 kali 27 81 ya. Sudah, sekarang 81 nih. Kalau dikali hasilnya 81, dijumlah dikurang hasilnya 82. Siapa? Ya 1 dan 81. Paham nggak? Ya iya, nggak ada lagi. Berarti tinggal kita taruh kedua bilangan ini yang kita dapat ya 1 dan 81. Ya, taruh karena tandanya sudah sama ya sudah, tidak usah pusing. Ya, tidak usah bingung, tinggal ditaruh. Selanjutnya bagaimana nih? Ya sudah, ada 2 keluarga dalam kurung ini yang mana langsung habis dibagi 3. Satu keluarga yang ini ya, yang ini enggak, satu nggak bisa, habis dibagi 3. Coret, ini juga dicoret jadi 1, ini 1 kepada 81 menjadi 27 ya. Mudah-mudahan paham nih ya. Berarti tinggal kita tulis lagi 3M-1 dikali sudah jadi 1, ini M min 27 sama dengan 0. Seperti tadi langsung pembuat 0. 3M-1 sama dengan 0. Yang kedua M-27 sama dengan 0 ya, begitu ya. Mudah-mudahan paham nih, mudah-mudahan paham. Lanjut, 3M sama dengan 1. Yang ini berarti M sama dengan 1 per 3 ya. Yang kedua ini M sama dengan 27, min pindah jadi 27 ya, selesai. Ada 2M ya, ada 2M. Saya tulis di sini deh ya. M yang pertama 1 per 3, M yang kedua 27 ya. Tadi kita dapat M itu adalah ini ya, kita ganti sekarang. M itu adalah 3 pangkat X, kita ganti sekarang ya. 3 pangkat X sama dengan 1 per 3. Yang ini 3 pangkat X sama ya, M nya kita ganti, kembalikan lagi 27. Dah, sekarang bisa dong. X nya sama dengan berapa? 3 dipangkat berapa yang hasilnya 1 per 3? Yang pertama nih min 1 ya. 3 kalau dipangkat min 1 hasilnya sepertiga, berarti X nya min 1.
Nah yang ini 3 pangkat berapa? Sudah 27. Berarti X-nya sama dengan 3 pangkat 3 ya. Dapatlah, selesai sudah kita. Maka HP-nya bisa ditulis adalah -1 dan 3 ya. Ini HP-nya. Mudah-mudahan paham ya. Jika tidak paham bisa diulang kembali videonya. Seperti biasa nanti ada uji pemahaman, ada latihan yang saya berikan. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan ada ulangan jika tidak ada perubahan ya. Kita akan ulang harian mengenai eksponen ini sampai di materi terakhir ini ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.